Sudah terlihat ya. Oke, teman-teman, eh, seperti biasa nanti silakan diakses Bismarck-nya ya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ini ya pertemuan 4. Silakan nanti diakses. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur kontrol keputusan atau if else gitu ya. Jadi nanti eh ada kondisi di mana kondisi tersebut ketika memenuhi akan dieksekusi pada blok if-nya. Nah, kemudian nanti kalau tidak memenuhi akan dieksekusi pada blok program ya maksudnya ya, pada blok program else-nya begitu. Oke, tujuannya memahami konsep alur program yang bercabang, tidak selalu lurus. Artinya apa? Artinya nanti ada if else-nya ya. Kalau if memenuhi nanti dia jalan ke cabang yang satunya. Kemudian kalau nggak memenuhi nanti yang else masuk ke cabang yang satunya. Seperti itu. Kemudian nanti kemarin kan sudah ada operator perhitungan ya, aritmatika ya, plus minus kali dan seterusnya. Nah, di sini nanti akan ada yang namanya operator pembanding atau comparison operators. Di sini nanti untuk melakukan perbandingan terhadap dua 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 apa namanya dua variabel atau juga dua value. Nah, itu nanti dibandingkan untuk memenuhi atau menciptakan suatu kondisi. Artinya gimana? Nanti misalkan contohnya gini, lebih ketika variabel ini lebih dari 7. Nah, itu nanti kan ada lebih dari 7. Nah, lebih dari itu merupakan operator pembandingnya. Itu nanti akan kita coba pelajari operator pembanding itu untuk membandingkan dua operan ya, dua value nanti gitu. Kemudian mengimplementasikan struktur if untuk eksekusi kondisional, termasuk ini nanti if else. If else ini nanti struktur yang mempunyai dua kemungkinan ya. Jadi nanti cabang cabang dua masuk ke if, kalau nggak memenuhi kondisi masuk ke else kan gitu. Kemudian ada yang multiple juga. Nah, nanti ada banyak if else ya. Jadi nanti if ini nggak memenuhi ke else. Else nanti ada if-nya lagi memenuhi ini atau enggak. Kalau enggak ke else lagi. Di else lagi nanti ada pengecekan if lagi dan seterusnya. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ya logikanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti ada suatu kondisi ketika memenuhi kondisi tersebut nanti dia akan menjalankan yang ada di dalam body of if-nya. Jadi yang ada di blok program if-nya. Kalau kondisinya true, kalau kondisinya false nanti dia akan mengeksekusi blok yang ada di else-nya. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau di sini teorinya bayangkan alur program seperti pada jalan lurus untuk program berjalan dari dan ya gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau di sini diibaratkan suatu jalan lurus gitu ya. Percabangan ini merupakan persimpangan jalan. Jadi mau belok kanan apa kiri. Kalau kondisinya betul, oh dia belok, oh ini lurus gitu ya contohnya. Kalau kondisinya betul, oh jalan lurus saja. Nanti yang diarahkan ke melakukan ini. Oh ternyata kondisinya tidak memenuhi. Kemudian belok ke kanan, kemudian nanti melakukan ini dan seterusnya. Begitu. Jadi nanti ada percabangan ya teman-teman. Jadi suatu kondisi dia akan bercabang ke satu sisi, di kondisi lainnya apabila itu tidak memenuhi akan ke sisi lainnya gitu. Nah, ini operator pembanding. Operator pembanding itu nanti dia untuk mengecek ya atau menciptakan suatu kondisi. Kondisi ini adalah ekspresi yang menghasilkan nilai boolean true atau false. Nah, untuk membuat kondisi itu kita menggunakan operator pembanding. Maksudnya apa? Gini deh, saya coba langsung ke VS Code.
Atau kalau enggak, oh ini aja, menggunakan G shell saja biar lebih langsung ya. Oke. Nah, kondisi itu apa maksudnya? Jadi nanti kita apa ya? Suatu membandingkan suatu misalkan variabel gitu ya, atau suatu suatu ekspresi ya yang nanti menghasilkan true atau false. Contohnya gini, misalkan satu kurang dari dua. Nah ini dia kondisi ya. Jadi ada value di kiri dibandingkan dengan value di kanan dengan suatu operator pembanding. Nah itu nanti dia akan menghasilkan kondisi namanya. Dia menghasilkan kondisi itu bakal jatuh ke true atau false. Tipenya nanti boolean. Misalkan lagi satu sama dengan dua. Nah ini hasilnya apa? False ya. Seperti itu. Nah ini namanya kondisi teman-teman. Jadi nanti suatu perbandingan seperti ini dengan operator pembanding yang menghasilkan suatu nilai true atau false. Ini disebut kondisi. Nah operator pembandingnya ada apa saja? Nah ini bisa dicek di sini ya. Ada sama dengan, ada tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar dari atau sama dengan, dan seterusnya. Mungkin bisa dicoba ya, misalkan ini satu, satu tidak sama dengan dua. Benar ya, satu kan tidak sama dengan dua, dia akan hasilnya true, begitu, dan seterusnya. Nah, ini nanti yang akan menjadikan dasar untuk percabangan. Jadi kondisi ini ya, kondisi true atau false ini nanti yang bisa kita membandingkan dua value dengan operator pembanding. Ketika jatuh true, itu nanti dia akan mengeksekusi blok yang ada di if. Ketika false, nanti dia akan menjalankan blok yang ada di else. Nah, contohnya ini, nilai sama dengan 100 akan menghasilkan true jika variabel nilai berisi 100. Nah, ini juga bisa membandingkan suatu variabel. Misalkan nilai int nilai sama dengan 5 gitu ya. Kita membuat suatu variabel nilai isinya 5. Kemudian si variabel ini kita bandingkan dengan 100 gitu ya. Otomatis kan tidak ya, tidak sama dengan ya. Sama dengan double ini kan artinya sebagai operator ya, operator pembanding. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Kalau sama dengannya satu, ini ya, nilai sama dengannya satu seperti ini, dia artinya kan operator buat assignment. Jadi nanti value nilai itu kita beri nilai 10 gini ya. Nah, ini nanti artinya kan kita memasukkan nilai 10 itu kita memasukkan 10 itu ke dalam variabel nilai. Itu untuk yang satu ya sama dengannya. Kalau sama dengannya dua itu nanti artinya membandingkan teman-teman. Jadi value yang ada di variabel eh value yang ada di variabel nilai ini kita bandingkan dengan value yang ada di kanan. Bisa juga variabel, misal variabel X gitu ya. Bisa juga nilai secara langsung. Misalkan berapa ya? 200 gitu ya. Nah, ini merupakan operator perbandingan. Jadi dicek apakah nilai itu sama dengan 200 atau enggak. Nah ini nanti keluarannya berupa boolean gitu. Nah ini otomatis false ya. Atau kalau nilai tidak sama dengan 200. Benar ya berarti ya. Otomatis dia true. Kemudian nilai kurang dari 200. Benar ya. Kurang dari sama dengan 200. Otomatis masih benar. Atau lebih dari sama dengan. Nah ini false gitu. Dan seterusnya. Ini nanti dia akan ketika kita menggunakan operator pembandingan ini, dia akan menghasilkan boolean ya, true atau false. Begitu. Bisa juga kita simpan nih, teman-teman. Boolean, boolean hasil atau perbandingan gitu ya. Nah, itu bisa kita juga isi menggunakan itu, teman-teman. Ini ya, misalnya kita definisikan terlebih dahulu. Set, ini.
Kemudian perbandingan sama dengan misalkan nilai kurang dari 200. Gini ya, kita coba ya bisa atau enggak ya. Nah, gini. Oh, salah, tipe perbandingan. Nah, gini ya. Jadi bisa juga karena dia ini outputannya ya atau keluarannya itu berupa boolean, jadi kita bisa langsung simpan di dalam variabel. Asalkan si variabel ini dia bisa menampung boolean, tipe datanya boolean kan tadi sudah kita definisikan ya, boolean perbandingan di atas ini. Begitu. Jadi dia ketika ada operasi ya, operasi perbandingan baik itu sama dengan kurang dari dan seterusnya, itu nanti keluarannya berupa boolean. Jadi bisa disimpan di variabel juga. Gitu. Begitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Operator pembanding nanti dia ada dua ini ya operan ya namanya ya, dua operan dan juga satu operator. Itu nanti akan menghasilkan suatu boolean true atau false. Begitu. Contohnya seperti ini tadi. Oke, kita lanjut di nah ini struktur percabangan di Java. Pada dasarnya kondisi if atau penulisan ya atau sintaks penulisan if di Java itu nanti akan seperti ini teman-teman. Jadi ada if, kemudian dalam kurung, ini kondisinya. Nah, kondisinya ini apa? Tergantung ya, nanti bisa kita lakukan kita lakukan perbandingan tadi lebih besar atau kurang dari atau dan seterusnya. Yang jelas ini nanti harus menghasilkan true atau false. Jadi di sini kondisi ini nanti dia harus berupa boolean. Jadi dia harus jatuh ke true atau jatuh ke false gitu ya. Sintaksnya seperti ini. If terus dalam kurung kondisinya apa? Terus ini ada bloknya ya. Blok if-nya. Blok kode if. Nah, ini nanti blok kode if ini nanti akan dieksekusi ketika kondisi bernilai true. Begitu. Nah, kalau kondisinya ini tidak terpenuhi bagaimana? Ya dia di skip. Semua yang ada di blok ini nanti nggak akan dieksekusi. Jadi nanti dilewati saja begitu ya. Begitu, ini ketika ada kondisi if seperti ini, penulisan if seperti ini ya. Nah, kemudian ada bentuk if else. Jadi kalau ini tadi kan cuma ada if ya, oh dicek saja. Kalau nggak memenuhi ini di sini false gitu ya. Oh ya udah dilewati gitu ya, dieksekusi di baris selanjutnya ya di baris 4 gitu misalkan. Nah, ini ada yang namanya if else. Jadi nanti sama ya, ada if, kondisinya apa, kemudian ada body if-nya, selanjutnya ada else. Nah, else ini nanti untuk apa? Kalau if kan ini tadi untuk ini ya, if ketika kondisinya ini true, nah itu nanti akan dieksekusi yang ada di blok kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ini, yang di if ini ya. Itu kalau true nanti dia akan dijalankan yang ada di blok kode ini. Nah, selain itu, dia nanti akan mengeksekusi yang ada di blok else. Jadi ketika kondisinya true saja, yang ada di dalam blok if ini dieksekusi. Kalau kondisinya false, dia akan mengeksekusi yang ada di blok kode else. Begitu. Prinsipnya seperti itu ya. Konsep dasarnya seperti itu. Ini yang harus teman-teman pahami ya. Jadi nanti if else itu strukturnya seperti ini. Kemudian ada bentuk lain ya. Ini sebenarnya seperti if else tapi multiple ya. Jadi ada banyak pilihan, ada banyak kondisi yang harus dicek, yang harus diperiksa. Jadi misalkan ini, tadi kan ada if, kemudian kondisinya apa, setelah itu ada else. Cukup sampai di situ ya. Nah, tapi kalau strukturnya seperti ini, dia nanti akan mengecek secara keseluruhan, teman-teman. Pertama, dicek yang di baris satu ini dulu. Di baris satu ini kan if,
kondisi satu. Nah, ini kondisi satu ini nanti dia akan true atau false. Kalau dia true, nah dia menjalankan yang ada di blok blok kode ini. Ini ya, jalankan jika kondisi satu true. Nah, di sini semua yang ada di blok ini dia akan menjalankan sampai selesai hingga baris tiga ini tutup gitu ya. Setelah itu selesai, udah tidak akan melakukan pengecekan di baris ini, else if, else ini udah langsung di skip gitu ya. Langsung dia loncat ke baris ke-8 nanti isinya apa gitu. Kalau ini memenuhi. Selanjutnya, kalau ini tidak memenuhi, artinya kan kondisi satu nilainya false ya. Nah, itu nanti dia lanjutlah ke pengecekan ini else if. Oh, di sini else tapi ada if-nya lagi. Berarti dicek lagi di sini. Ini kan kalau bernilai true dieksekusi di sini. Selain itu kan dia oke lanjut ke statement selanjutnya gitu ya. Statement selanjutnya ketemu else if. Otomatis di sini nanti akan dicek lagi kondisi dua ini. Kondisi dua true atau false ini. Kalau kondisi dua ini apa namanya true, nah itu nanti dia akan dieksekusi di sini. Oh, begitu ya. Kondisi dua true, otomatis nanti dieksekusi yang ada di blok ini. Blok if kondisi dua, kemudian kurung kurawal buka, kurung, kurung kurawal tutup. Ini nanti yang akan dieksekusi ketika kondisi duanya bernilai true. Tadi kan kondisi satu false ya, otomatis kan dia geser ke sini. Oh ada statement else if. Dicek lagi nih kondisi dua. Oh dia true. Oke, di baris keempat ini dieksekusi. Udah berarti kan statementnya dia sudah masuk ke yang if kondisi dua ini kan. Berarti udah selesai nanti. Dia nggak akan mengecek lagi di baris 5, 6, 7. Langsung loncat ke baris 8. Soalnya kenapa? Ya karena kondisi duanya ini true. Begitu. Kalau false gimana? Nah, kalau false dia baru lanjut lagi pengecekan di statement setelahnya. Oh, ada else. Oh, ya sudah. Kalau else nggak ada if, ya udah dia menjalankan saja, menjalankan yang ada di dalam sini. Begitu. Gitu ya urutannya ya. Jadi pertama ada if kondisi satu, wah, dia dicek dulu kondisi satu ini nilainya true atau false. Kalau true dia mengeksekusi yang ada di ini baris dua ini ya, yang di bloknya if kondisi satu dieksekusi. Oke, eksekusi selesai, dia langsung loncat nih, langsung loncat ke baris 8. Kalau kondisi satu false, nah lanjut dia baru ngecek yang selanjutnya. Oh ada else if. Nah, dia ngecek lagi kondisi dua, apakah true? Oh, ternyata true, misalkan ya, true. Berarti nanti dia yang dijalankan yang ada di blok nomor 4 ini. Kemudian selesai dijalankan, udah selesai dia loncat ke baris 8 gitu. Nah, kalau ini false bagaimana? Nah, ini dicek, oh false. Lanjut lagi dicek di sini kan, kondisi dua. Oh, kondisi dua false juga. Nah, lanjut lagi di else. Oh, else ini nggak ada if-nya nih. Oh, berarti tinggal dieksekusi saja yang ada di blog ini begitu. Ceritanya seperti itu, teman-teman. Secara alur nanti akan seperti itu. Nah, ini nanti kayaknya ada contohnya juga deh. Nah, ini ya ada contohnya. Coba nanti dijalankan. Ini ada dua bagian ya berarti ya. Bagian pertama itu mengecek ganjil genap menggunakan if else. Nah, ini yang saya mention di pertemuan sebelumnya juga ya. Ini menggunakan modulo. Menggunakan modulo untuk mencari sebuah bilangan itu ganjil atau genap. Nah, coba aja bilangan gitu ya, bilangan INT bilangan 23 sama dengan 23 ini. Menuliskannya seperti ini, teman-teman. If ini ya, buka kurung, kemudian misalkan saya mau membandingkan ya berarti ya, membandingkan di sisi sebelah kiri, kemudian ada operator pembanding sisi sebelah kanan. Gitu ya.
Misalkan gini dulu deh, bilangan ya. Berarti saya mau membandingkan apakah bilangan itu lebih dari dua. Nah, gini ya, lebih dari dua. Kemudian saya masukkan statement seperti ini. Nah, ini kalau kondisinya bilangan variabel bilangan lebih dari dua, maka saya akan menuliskan gitu ya. Nah, ini sistem outprint. Benar. Nah, kemudian ini tutup kurung. Kalau tidak, dia, sorry, benar nggak ya? Sistem out print. Salah gitu ya. Yang kurang, nah ini. Nah, seperti ini. Ini nanti munculnya apa? Benar. Benar ya? Ini kan if ada operator, sorry, ada pengecekan kondisi, apakah bilangan lebih dari dua? Oh, benar. Ini kan kondisinya benar ya. Nah, itu nanti dia akan menampilkan eh, benar seperti itu. Nah, di dalam kondisi ini ya, di dalam kondisi if ini, nah itu bisa teman-teman tuliskan apapun itu, asalkan nanti keluarannya true atau false, dia boolean. Bisa juga seperti ini. Contohnya di ini ya, bilangan mod 2 sama dengan nol gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya urutannya kan dieksekusi dulu ini bilangan sorry, bilangan ini ya. Bilangan ini di modulo 2. Nah, artinya kan dibagi dua kemudian sisa baginya ya, sisa bagi dua. Berarti kan dia antara satu atau nol ya berarti ya. Pada contoh ini kan dia satu karena dia bilangan ganjil. Nah itu apakah satu berarti kan ketemunya satu ya ini ya. Sampai di statement ini kan ketemunya satu. Apakah satu sama dengan nol? Oh enggak, berarti dia yang di blok sini tidak dieksekusi. Ini ya. Ini saya copy saja. Nah ini berarti dia genap ya. Kemudian else. Nah di sini ganjil. Nah seperti ini ya. Nah di sini karena ini kan tidak memenuhi ya. Modulo 2 kan dia dia tidak habis dibagi dua. Sisa satu kan. Berarti kan ini hasilnya satu. Satu sama dengan nol. Ya atau enggak? Enggak kan? Berarti nanti yang di blok ini tidak ada eksekusi. Dia di skip ya. Kemudian pengecekannya, oh di else ini nggak ada if-nya lagi. Ya udah langsung dieksekusi yang sini. Di dia ganjil begitu. Sama dengan ini tadi ya. Ini kan di sini sudah true. Otomatis yang dieksekusi yang ini saja. Yang ini tidak dieksekusi. Begitu saya kira pengantarnya. Nah ini nanti silakan dicoba juga ya. Ini yang if else tapi multiple ya. Jadi ada banyak pengecekan. Ini contohnya untuk mengkonversi ya. Mengkonversi dari nilai angka ke huruf A, B, C, D. Nah begini ya. Nah, ini secara logika seperti ini, teman-teman. Jadi nanti pengecekannya kan secara urut ya ini ya. Secara urut dari if ini oh, lanjut lagi. Ini nggak memenuhi, hasilnya false ya. Kondisinya false, lanjut lagi ke sini. Oh, ini ternyata false juga, lanjut lagi ke sini. False terus, false terus, false terus, dan seterusnya. Dia secara urut gitu ya. Nah, jadi yang dicek ini otomatis kan dari yang rentang paling besar dulu atau paling kecil dulu. Jadi kalau ini kan contohnya dari yang paling besar dulu ya, berarti kan lebih dari 80 tapi kurang dari 100. Ini harusnya nggak pakai kurang dari 100 nggak apa-apa ya. Misalkan nih ya, lebih dari 80, oh dia A, lebih dari 70,
dan kurang dari 80. Artinya kan antara 70 sampai 79 gitu ya. Rentang antara lebih dari sama dengan 70 kan berarti termasuk 70. Kemudian sampai ke kurang dari 80 berarti kan 79 ya. Berarti antara 70 sampai 79 nanti B. Begitu seterusnya. Jadi nanti pengecekannya kan secara urut. Jadi nanti ya ini diurutkan juga. Pengecekannya dari yang paling besar ke kecil-kecil-kecil dan seterusnya. Begitu. Wah, ini nanti digabungkan juga dengan scanner ya. Jadi nanti ini secara dinamis, teman-teman silakan coba kalau nilainya nanti yang dimasukkan nilainya lebih dari 100 gitu ya. Misalkan ini kan ada kurang dari 100. Nah, nanti kalau lebih dari 100 gimana hasilnya? Nah, silakan nanti dicoba kemudian dituliskan di ini ya laporan juga ya. Begitu. Kemudian ini tugas atau latihan ya untuk apa namanya? Pemahaman teman-teman. Nah, ini untuk cek kelulusan kalau ini. Ya, ini gampang ya. Cek kelulusan kalau nilainya 70 atau lebih nanti Anda lulus. Kalau enggak dia eh, enggak lulus gitu ya. Nanti teksnya seperti ini contohnya. Kemudian ini apa ini? Oh, ini typo ya, teman-teman. Berarti yang ini ya. Hitung diskon. Berarti ini yang hitung diskon di sini nanti masukkan total belanjaannya berapa. Ah, ini berdasarkan uangnya ya, uang inputannya ya. Total belanjaannya berapa nanti? Kalau total belanjaannya 500.000, oh dapat diskon 20%. Nah, kalau di diskon 20% itu berarti berapa gitu ya? Besar diskon yang didapat berapa? Atau yang harus dibayarkan setelah diskon berapa? Nah, kalau rentang ini nanti diskon 10%, jadinya bayarnya berapa? Begitu. Kemudian, udah itu ya, tugasnya itu saja. Kemudian nanti silahkan laporan praktikum ini ya screenshotnya, kemudian jangan lupa dilakukan analisis ya teman-teman. Analisis dari hasil ini ada dua program ini, empat ya berarti ya, termasuk latihan. Nanti di screenshot silakan dianalisis hasilnya apa. Maksudnya kalian yang Anda tuliskan itu apa gitu ya. Oh saya menuliskan logik ini, logiknya menggunakan if ini artinya apa begitu. Oke, begitu saya kira ada pertanyaan.